Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi tentang korupsi timah yang sempat viral pada bulan Juli lalu. Sebelum kami lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Rifki Zatusai dengan NIM 521. Saya Migdat Fatih Hasan dengan NIM 633. Saya Aisyara dengan nomor 631. Langsung saja kita masuk ke materi kami pada belakang. Yang pertama ini menjelaskan latar belakang terjadinya kasus korupsi dalam sektor timah. Kasus ini bersumber pada pengelolaan tambang timah yang terjadi di wilayah izin usaha pertambangan, yaitu PT Timah Tbk. Kasus ini berpusat pada pengelolaan tambang timah yang terjadi sekitar waktu 2015 sampai 2022. Ditemukan adanya praktik penyimpangan yang sangat masif. Sebenarnya penyimpangan klip aja video nggak usah ngomong. Bisa vertikal, nggak apa. Ini 3 tersangka utama. Yang pertama adalah Harvey Munis yang saya katakan tadi sebagai otaknya. Terus yang kedua Mokta Iza, ini sebagai direktur dari PT Timah, mantan direktur dari PT Timah. Terus yang ketiga adalah Dewi Nalim, ini sebagai individu yang mencuci uangnya seperti itu. Jadi saya bakal menjelaskan kurang lebih kronologinya. Nah, yang pertama itu timah Tbk itu lihat kok produksinya sedikit nih, padahal mereka itu aslinya besar. Nah, setelah diusut ternyata ada penambangan ilegal yang hasil timah secara nggak langsung ke PT-nya, tapi malahan lewat pengepul. Nah, langkah wajarnya itu kan harusnya itu kan diambil tindakan ya. Nah, tapi malah muncul ide untuk memperkaya seorang individu. Gimana nih caranya mereka bikin kerjasama buat memperkaya dirinya sendiri. Nah, jadi dugaannya misal ke PT Tbk ini beli timah Nggak boleh tanya loh. seharga Nggak boleh. 100.000. Tapi mereka bikin deal, jadinya PT Timah Tbk itu beli 200.000. Nah, itu aneh dong. Padahal menjualnya 100.000, tapi menjualnya 200.000. Nah, dari sini kalau 100K-nya itu dibikin seolah ada sewa menyewa alat dengan smelter. Padahal aslinya nggak ada. Jadi dibikin seolah ada sewa menyewa buat nutupin profitnya. Nah, ini baru fase 1 korupsi. Nah, terus si Harvey itu kan cuma perantara. Nah, tapi dia itu pengen juga dapat keuntungan. Tapi kan nggak gampang itu ya, karena dia itu cuma perantara. Nah, jadi masuk ke fase 2 money laundering, yaitu cuci uang. Nah, Harvey ke penambang ilegalnya itu misal ngomong gini, kan cuannya gede nih, nah tolong dong keluarin dalam bentuk dana CSR. Penambangan timah ilegal dan praktik korupsi di sektor ini telah menyebabkan kerugian negara yang mencapai angka fantastis, yaitu 300 triliun, yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Kedua, jadi kerusakan lingkungan nilai 271 triliun. Penambangan timah yang tidak mengikuti prosedur dan aturan yang benar telah meninggalkan lubang-lubang tambang yang berbahaya, pencemaran air, kerusakan lahan, dan degradasi kualitas tanah. Yang
sistem yang rusak sebesar 271 triliun. Pertama ada surat tindakan ini atau pelaporan ini langkah 1. Jadi pelaporan aduan kayak laporan aduan masyarakat yang pendidikan, habis itu penuntutan, habis itu baru eksekusinya. Nah, sebenarnya step laporan ini udah nggak terlalu gencar ya di Indonesia karena Indonesia sendiri itu udah tenggelam di yang namanya bureaucratic corruption. Jadi simpelnya itu tuh udah suatu inap dan emang udah rame dari zaman COC dulu. Dan kalau emang step 1 ini udah lewat, harusnya menurutku ada improvisasi dari sistem whistleblower. Nah, tujuannya itu biar mendorong masyarakat, biar kalau ada tanda-tanda atau pada hari ini kesimpulannya adalah kasus korupsi timah dengan minta para punya sistem pengawasan industri pertambangan di Indonesia. Korupsi ini adalah bentuk kejahatan terorganisir yang dilakukan bertahun-tahun dan merusak sumber daya alam Indonesia dalam skala masif. Perlu ada reformasi besar dalam tata kelola pertambangan, penindakan tambang ilegal, transparansi izin, serta pengawasan ketat di sektor pertambangan. Presentasi dari kami tentang korupsi timah yang sempat viral bulan Juni atau bulan Juli lalu. Jadi kami lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Dari dengan 643. Saya bertanya ya, menurut kalian apakah hukuman yang dijatuhkan kepada para tersangka kasus korupsi ini sudah tepat dan mampu memberikan efek jerah? Terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rifki Faiz Pratama dengan NIM 379. Izin bertanya. Yang pertama, bagaimana penindaklanjutan dari kasus timah korupsi yang telah Anda sampaikan tadi hingga saat ini? Apakah sudah ada tindakan lanjutan atau bagaimana? Lalu yang kedua, menurut Anda bagaimana, kenapa sih Indonesia itu nggak mau nerapin atau belum nerapin hukuman mati atau hukuman diasingkan diasingkan bagi korupsi tadi yang hingga triliunan lebih lah. Istilahnya itu kan udah terlalu banyak ya. Kalau dibandingin sama negara lain yang dia udah nerapin hukuman mati itu ada efek jerahnya. Kenapa masih dibiarkan hingga saat ini sampai ya itu tadi masih banyak kayak kasus-kasus korupsi kayak gitu dari tatanan atas hingga bawah gitu. Tersangka kasus korupsi timah terancam penjara hingga seumur hidup, denda miliar rupiah, kewajiban uang pengganti, perampasan aset, hukuman tambahan, serta sanksi berat bagi korporasi karena kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Kemudian kenapa pengasihan dan hukuman mati belum terrealisasi? Untuk itu tidak bisa terrealisasi karena kurang sesuai dengan hal UUD. Karena waktu yang terbatas ya, jadi kami tidak feedback loh, bisa ya? Iya, jadi cukup itu jawaban dari kami. Pantunnya langsung. Pantunnya. Oh iya. Dan dibuktikan bagi pelaku kasus korupsi cepat. Di sini kami mengambil jawaban soal dan cara dari sudut pandang hukum dan kriminalisasi. Yang pertama, argumen buruk. Menurutnya berpendapat bahwa korupsi adalah extraordinary crime yang merebut hak hidup banyak orang lewat kemiskinan, rusaknya fasilitas publik dan lain-lain. Hukuman mati dianggap sebagai pesan tegas negara bahwa tidak ada toleransi bagi pengkhianat rakyat. Yang
kedua, argumen kontra, yaitu data di banyak negara menunjukkan bahwa hukuman mati tidak berbanding lurus dengan penurunan angka korupsi. Contohnya di Tiongkok, meskipun hukuman mati diterapkan, kasus korupsi masih terus muncul. Selain itu, hukuman mati dianggap selesai begitu saja bagi pelaku, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk merasakan beban sosial atau tanggung jawab atas perbuatannya. Ke Amerika. Pulangnya membeli utang. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.